Baik, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan metode pelaksanaan gedung, gitu ya. Metode pelaksanaan gedung, contoh ya, jadi contoh ini. Dalam metode pelaksanaan itu, sebelum kita menjelaskan tentang metode pelaksanaan secara umum, baik secara umum maupun secara detail, maka kita harus menjelaskan tentang ruang lingkup, ya, harus menjalankan ruang lingkup pekerjaan. Di sini untuk contoh bangunan gedung ini ada dibagi 4 ruang lingkup besar, ya, secara general. Yang pertama adalah untuk pekerjaan struktur. Mulai dari pekerjaan tanah. Jadi kalau pekerjaan tanah yang berhubungan dengan pondasi, ini sudah dimasukkan di sini. Tapi misalnya Anda nanti di lapangan, Anda membagi pekerjaan tanah sendiri, pekerjaan pondasi sendiri, struktur sendiri juga nggak masalah. Silahkan, mana itu yang paling mudah gitu aja ya. Intinya adalah bagaimana kita menjelaskan, baik kepada eksternal maupun internal, bahwa ruang lingkup kita adalah bisa sedetail itu. Nah, gitu ya. Tahunya ruang lingkup dari mana? Dari WBS. Jadi saya ulangi lagi bahwa kompetensi untuk ke metode pelaksanaan ini berarti Anda harus bisa mampu membuat WBS dulu, yaitu menjelaskan ruang lingkup atau mendeskripsikan pekerjaan dalam bentuk cerita dari gambar. Gitu ya. Mampu membaca gambar, di samping mampu membaca gambar adalah mampu menginterpretasikan dalam bentuk tulisan dalam bentuk WBS tadi itu. Gitu ya. Jadi kalau ada gambar denah, potongan tampak dan lain sebagainya, kemudian selanjutnya adalah kita harus mampu membuat deskripsi dari pekerjaan itu berdasarkan gambar dan RKS yang ada. Oke, yang pertama pekerjaan struktur. Di sini ada pekerjaan pondasi pancang, pelcap, kolom, balok, plat, dan tangga. Nah, dari awal saja kita sudah tahu bahwa nanti kita harus mampu menjelaskan metode pelaksanaan yang berkaitan dengan pondasi pancang, pelcap, slope, kolom, balok, dan plat. Kenapa? Pasti gandengan karena balok dan plat kerjaannya bareng. Kemudian ada tangga. Selanjutnya ruang lingkup yang kedua adalah pekerjaan arsitektur. Arsitektur meliputi ada pekerjaan pasangan dinding, plesteran, pekerjaan pintu, jendela, plafon, lantai, dan saniter. Nah, kita khususnya di kita ada beberapa hal yang mungkin kita sudah mengenal di praktek kita ya, di praktek kita meskipun tidak seluruh item pekerjaan itu ada prakteknya. Pasangan dinding sudah minimal kita sudah tahu cara memasang dinding itu mulainya dari mana, metodenya bagaimana. Tapi tahunya itu kan dalam bentuk pengetahuan, bukan yang tertulis. Nah, itu ya. Bagaimana kalau itu dituangkan dalam bentuk tulisan? Nah, itu akan jadi effort lagi. Kemudian yang kedua ada plesteran, kita juga sudah pernah. Pintu jendela mungkin, kalau dulu itu praktek kayu itu sampai ke pintu jendela gitu ya. Minimal sambungan-sambungannya kita sudah tahu. Kalau itu kayu, nah, itu kan. Kalau pintu jendelanya dari aluminium bagaimana? Kusennya dari aluminium bagaimana? Kan berarti harus ada metode cara pemasangannya kita harus tahu juga. Kemudian ini plafon, kita juga belum sampai ke sana, belum ada praktek yang berkaitan dengan plafon, harusnya masuk di pekerjaan pasangan ya. Kemudian pekerjaan lantai ini sudah masuk di pekerjaan pasangan sudah. Saniter sudah kita praktek plumbing ya, sudah. Berarti minimal dari beberapa jenis pekerjaan itu kita sudah pernah. Untuk yang tadi struktur slope kolom balok plat itu minimal kita sudah mengetahui tentang perancah. Minimal sesuai dengan material yang kita ketahui dulu. Meskipun nanti di lapangan juga material itu akan berkembang gitu ya. Tapi minimal cara urutan pekerjaan dari cara membangun sebuah kolom dari beton itu seperti apa kita sudah mengetahui. Oke. Pengetahuannya sudah ada itu. Kemudian pekerjaan mechanical electrical. Nah, mechanical electrical itu biasanya kita nggak sampai ke sana kalau orang sipil, gitu ya.
AC, ya, kemudian instalasi plumbing itu biasanya masuk ya, tapi tidak terlalu detail. Kemudian ada hidran, kemudian ada sprinkle untuk kebakaran itu loh ya. Dia mendeteksi asap, fire sprinkle. Nah, kalau untuk bangunan sipil kita insya Allah sudah ada itu di atas ini, itu sprinkle sudah ada. Kalau bangunan yang lama-lama belum ada. Hampir semua sipil mesin depan itu grapple sudah ada untuk fire hidrannya sama fire sprinkle-nya sudah ada. Kemudian elevator, gondola itu kita belum punya juga. Kemudian ada instalasi listrik, sound system, apabila di pekerjaan misalnya kayak aula Pertamina, itu ada instalasi sound systemnya. Kemudian di gedung teknik sipil yang lantai 8 itu sudah ada sound systemnya. Fire alarm, security system, kita belum punya ya. Instalasi telepon, tapi sekarang sudah jarang. Instalasi telepon itu, telepon kantor itu jarang, karena kalau dulu tiap ruangan itu ada teleponnya. Kayak di kantor pusat itu hampir tiap ruangan ada teleponnya. Sekarang untuk gedung-gedung yang baru tidak ada, karena sudah pakai HP semua ya. Sudah pakai HP semua. Kemudian instalasi kabel data, genset, transformator data. Genset itu ada, nanti gensetnya adalah genset yang untuk satu gedung. Beberapa gedung kita sudah punya, tapi itu adalah untuk emergency, ketika listrik padam, gitu ya. Kemudian ada pekerjaan sarana penunjang, mungkin sarana penunjang itu nanti ada taman, ya. Kemudian ada paving block, parkiran, dan lain-lain yang itu terletak di sekitar gedungnya. Kemudian ini adalah overview-nya dari ruang lingkup, kemudian dari sini. Harusnya overview dulu baru ruang lingkup ya. Jadi kita mengenalkan gambar dulu, dari gambar kita jelaskan dalam bentuk ruang lingkup pekerjaan. Ini adalah gambar mengenai denah ruang lingkup ini yang tadi itu ada taman dan sebagainya, berarti ada sekitar ini. Nah, kemudian general flowchart secara umum, maka kita harus mampu menjelaskan nanti pekerjaan itu secara umum dikerjakannya, yang dikerjakan apa, urutannya seperti apa. Jadi secara umum saja. Mulai dari awal, ya, start, kemudian persiapan, kemudian ada fasilitas sementara. Ini berarti nanti lainnya ke layout set. Nanti setelah ini kita bahas ya. Kemudian pekerjaan struktur bawah, ada pekerjaan struktur atas, nanti ada electrical, atap, dan arsitektur dan finish. Dalam kita membuat general flowchart ini terserah, ya, terserah. Intinya adalah kita menjelaskan keseluruhan dari bangunan. Itu keseluruhan dari bangunan. Kita lengkapi dengan gambar-gambar juga, silahkan, itu akan menjadi lebih bagus, gitu ya. Intinya adalah menjelaskan urutan pekerjaan mulai dari awal, pembersihan itu ya, serah terima lapangan, sampai dengan nanti pekerjaan diserah terimakan. Jadi beda ya, ada serah terima lapangan, berarti kita ketika sudah menang dapat SPK dan surat perjanjian, maka selanjutnya adalah diserahkan ke kontraktor. Setelah itu kontraktor selesai, berita acara serah terima, maka diserah terimakan kembali. Jadi ada serah terima lapangan, ada berita acara serah terima, beda. Serah terima lapangan, saya ulangi lagi, itu adalah dari pemilik kepada kontraktor untuk memulai pekerjaan. Ya, kondisi MC0-nya seperti apa dan lain sebagainya itu di serah terima lapangan. Kemudian yang kedua, itu adalah serah terima pekerjaan. Berarti ketika kontraktor mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak itu ya waktunya, ya biayanya dan lain sebagainya, itu adalah BAST, berita acara serah terima pekerjaan. Selanjutnya pekerjaan persiapan. Nah, ini adalah site instalasi atau layout site, di mana kita menyesuaikan dengan lokasi yang tersedia. Jadi sekali lagi, layout site ini adalah fasilitas sementara yang harus kita rancang, yang harus kita susun berdasarkan kebutuhan. Satu, kebutuhan. Yang kedua, berdasarkan ketersediaan lokasi. Nah, gitu ya. Kalau lokasi kita ini ada merah-merah ini, berarti di pagar. Coba dilihat ya, merah-merah ini berarti pagar. Nah, pagar. Kemudian ada yang poin 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya, ini adalah fasilitas sementara yang mendukung untuk pelaksanaan proyek. 1
bahasan ini saja, apabila kita dapat menjelaskan secara detail, itu adalah satu judul untuk skripsi. Nah, berarti judulnya adalah optimalisasi site instalasi atau optimalisasi layout site, gitu ya. Nanti adalah mencari layout site yang paling optimal. Optimal dari sisi sirkulasi, optimal dari sisi biaya temporerinya tadi, optimal dari sisi waktunya. Dalam arti orang yang mau mengakses ke sana itu tidak terlalu jauh, tapi harus dihitung, ada perhitungannya. Begitu ya. Jadi di sini ini sebenarnya set instalasi sudah ada di materi administrasi proyek, gitu ya, ada di administrasi proyek. Tapi satu lingkup dalam metode pelaksanaan kita harus mampu menjelaskan ini. Nah itu ya. Jadi layout site. Mulai satu ada pintu masuk, pintu keluar, pos jaga, kemudian ada kitnya kontraktor, kitnya pengawas, fabrikasi besi, fabrikasi kayu, gudang alat, gudang material, genset, tandon air, stok bata, macam-macam ini ya, termasuk nanti mungkin ada kebutuhan listrik, kebutuhan air, dan sebagainya, itu nanti masuk dalam fasilitas sementara, dalam rangka menunjang pelaksanaan pekerjaan. Gitu ya. Kemudian ada yang warna biru itu, biru melingkar, itu adalah cakupan dari TC atau tower crane. Jadi tower crane itu untuk bangunan tinggi biasanya dia disediakan atau tersedia gitu ya. Nanti bentuknya apa? Ya sewa. Kontraktor nanti sewa di mana ada pekerjaan khusus untuk tower crane. Kita menganalisis tentang tower crane sendiri itu juga satu judul skripsi sendiri gitu ya. Jadi sudah banyak bahasan yang kita misalnya kalau mau Anda ambil dari sisi untuk apa? Untuk diambil judul sebagai skripsi, ruang lingkupnya sudah banyak. Tadi itu ada metode pelaksanaan pasti ya, sudah. Metode pelaksanaan. Kemudian yang kedua ada layout set, optimalisasi. Tapi Anda harus mengerti dulu teori tentang optimalisasi pekerjaan. Optimalisasi biasanya nanti di kelas di semester ini ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di sini ya, ini yang warna biru ini. Nah, warna biru ini adalah kemampuan jangkauan dari TC, gitu ya. Jadi jangan sampai meletakkan TC, jadi TC di 14.14 ini, jangan sampai meletakkan TC yang di situ tidak mampu menjangkau semuanya dari area proyek, gitu ya, area proyek. Dia mengambil di mana, kemudian diletakkannya di mana, itu harus mampu terjangkau oleh TC, tower crane itu. Tapi sekali lagi, adanya TC atau tidak itu tergantung dari kebutuhan, dari ketinggian bangunan, gitu ya. Oke, sudah. Ini kalau di dalam bentuk laporan ini sangat panjang ya, sangat panjang kalau dijelaskan. Ini hanya ringkasannya. Ini adalah bentuknya contoh-contoh dari site office, interior of site, meeting room, kantin, fabrikasi begesting, gudang kayu, kebersihan fabrikasi, dan lain. Intinya adalah penjelasan dari ini tadi, 1, 2, 3, sampai 18, penjelasannya kira-kira kalau diaplikasikan seperti ini nanti, bentuknya di lapangan. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Tapi kalau di mana? Di laporan, ya kita tidak bisa cuma seperti ini saja, tapi harus mampu menjelaskan misalnya site office, denahnya seperti apa, mampu menampung berapa orang, sesuai hendak dengan personel yang kita butuhkan. Nah, gitu. Kemudian fabrikasi besi. Ini contoh tempat fabrikasi. Untuk berapa orang pekerja. Nah, itu semua harus dihitung. Gitu ya, semua harus dihitung. Nanti dalam bentuk RAP, yaitu rencana anggaran pelaksanaan. Nah, ini adalah contoh untuk pintu masuk ke arah proyeknya. Di sini ada gambar, di sini ada pintu masuknya, gitu ya, pintu masuk, pintu keluar. Nah, nanti ya di mana kita harus mengatur traffic manajemennya, gitu ya. Di samping satu layout set atau set instalasi, kita sudah harus mampu. Ada pertanyaan? Oh, enggak, oh, ya. Jadi kalau misalnya tadi ada site instalasi, kemudian yang kedua ada traffic management. Berarti traffic management adalah menjelaskan berkaitan dengan ini sirkulasi
dari kendaraan atau alat berat yang masuk. Gitu ya, masuknya dari mana, keluarnya dari mana, kemudian kalau keluar bagaimana. Nah, nanti pengaruhnya ada di, misalnya letak kita ada di mana. Kalau kita ada di hutan sih nggak perlu diatur ya, traffic manajemennya. Mungkin yang diatur adalah dalam mengatur alat beratnya saja, gitu kan. Di mana penglihatan penglihatan operator alat berat sangat terbatas, maka di situ harus dikasih tanda-tanda untuk traffic management. Nah, gitu ya. Pada pintu masuk maupun keluar proyek dipasang lampu rotari tanda peringatan hati-hati keluar masuk kendaraan proyek yang biasanya warna kuning itu ya. Kemudian agar lalu lintas tetap terkendali, ada petugas flagman yang mengatur lalu lintas keluar masuk kendaraan proyek. Oke. Tetapi biasanya untuk proyek-proyek yang di situ jalannya adalah jalan umum yang sangat padat, kendaraan masuk proyek itu biasanya akan dibatasi atau diatur waktunya, gitu ya. Kira-kira yang lalu lintasnya agak longgar itu jam berapa, misalnya begitu. Misalnya dia tronton yang bawa besi, gitu ya. Maka untuk bisa masuk ke area proyek itu ya harus diatur waktunya, gitu ya. Kecuali kalau pada saat pengecoran, nah, maka di situ harus dibutuhkan mulai dari flagman, termasuk tadi lampu rotari, ada pengatur lalu lintas yang lain-lain, dan banyak itu harus ada tersedia. Bahkan kita kalau misalnya sampai nanti menimbulkan kemacetan, kita harus menghubungi pihak yang berwajib ya, izin. Harus ada izinnya. Oke. Oke, sampai dengan saat ini silakan kalau ada pertanyaan. Oh, jangan ada pertanyaan ya, atau menanggapi. Sebentar, saya cari full point dulu. Ayo silakan, kalau ada pertanyaan. Ayo silakan. 4 MRK 6. 4 MRK 6. 3 MRK 6, Pak. Oh, sorry. Iya, 3 MRK 6. Tanggal 5 ya. 5 April. Oke, silakan. Ayo. Baru 3 slide. 3 slide apa? Banyak sudah. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Sampai dengan ini. Ayo. Harus ada. Nanti yang jawab teman-teman yang lain. Ayo. Diskusi ya, harus diskusi. Enggak ngantuk kabar hari ini. Atau kapan sebentar, atau kapan kita adakan offline? Iqbal, gimana? Berani nggak offline? Setuju, Pak. Nah, ayo kapan? Ayo, jadwalkan aja. Oh, yang di Malang aja, nanti yang di Malang datang gitu aja. Emang yang di luar Malang banyak ini? Banyak, Pak. Oh iya. Kemarin Saya Pak banyak yang di Malang, Oh Pak. iya, Fahmi. Oh, silakan Fahmi, ayo. Ini kan Bapak kalau ditelaah dari tadi kan gimana caranya biar manajemen di proyek itu berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Terus umpama bukan tanpa hambatan ya. Saya potong, bukan tanpa hambatan. Kita tidak mungkin tanpa hambatan. Itu harus dipahami dulu ya. Tanpa hambatan itu tidak mungkin. Oke ya. Itu harus. Ya. Nah, bahasanya harus dirubah. Ya, oke. Lanjut. Apakah
di apa namanya? Apakah kita perlu mencantumkan inovasi proyek, Pak, untuk kalau seumpama di jalan kan ada istilahnya ini apa namanya? Metode naik bahu. Apakah itu menjadi salah satu aspek yang perlu dicantumkan atau hanya secara teoritis kita lakukan saja, Pak? Oke, baik. Sampai dengan di sini ya. Jadi pekerjaan kita hanya sampai dengan di layout set, belum ke metode pelaksanaan ya, Fahmi ya. Belum ke sampai inovasi dan lain sebelumnya. Tetapi di dalam pelaksanaan proyek, kita terutama di dalam pelaksanaan harus ada itu, yaitu namanya inovasi. Inovasi terhadap apa ya semua? Terhadap apapun, tapi yang mampu kita laksanakan satu. Yang mampu kita laksanakan itu berarti satu, harus tersedia material. Materialnya ada enggak di sekitar kita. Inovasi kan begitu. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam, sumber daya manusia kita, SDM kita mampu enggak dengan inovasi yang kita lakukan. Gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah apakah harus ada? Tidak harus. Tetapi kalau ada inovasi yang di situ dapat menunjang dalam pelaksanaan proyek, ya harus disampaikan. Begitu ya. Kayak kemarin itu, Pak, sekarang itu ada namanya begesting yang sistem, ya, namanya Kumkang salah satunya, produknya Korea misalnya. Tidak semua kontraktor yang ada di Indonesia itu mengaplikasikan itu, gitu ya. Karena satu pasti biayanya mahal, investasi kan, investasi untuk proyek. Tapi kelemahannya adalah dia bisa, kita bicaranya untuk positifnya dulu ya. Jadi kelebihannya dulu itu adalah dia itu mampu untuk dikerjakan hampir beberapa kali proyek. Bukan lagi untuk misalnya kolom 1 sampai lantai 8 berarti 8 kali pakai, tapi untuk beberapa kali proyek gitu ya. Tapi khusus untuk proyek yang tipikal. Nah, misalnya begitu. Kalau tidak tipikal kan tidak bisa. Nah, gitu. Karena ukuran dari kolom balok plat itu kalau nggak tipikal kan ya tidak bisa dipakai begestingnya. Nah, itu salah satu teknologi misalnya. Tapi ada juga nanti kalau tipikal berarti dia bisa digunakan untuk beberapa kali. Karena apa? Sekali lagi satu pasti investasi mahal ya. Kalau berkaitan dengan tadi contohnya yang Kumkang itu misalnya. Kalau ada yang lain misalnya apa yang disebut tadi? Inovasi apa, Mas? Naibaho. Iya, Pak. Apa itu? Tolong dijelaskan maksudnya apa? Berkaitan dengan apa itu? Kalau di ini kan apa namanya di pembuatan contohlah jembatan itu apa underpass tuh Pak yang di atasnya tuh yang tiang sangganya tuh apa namanya Pak lupa saya. Apa? Pierhead. Ya pierheadnya kan kalau penampangnya diletakkan secara melintang itu akan mengganggu jalan umum Pak. Nah di metode naik bahu itu diputar biar meminimalisir kemacetan jalan. Oh, ini metodenya untuk metode pelaksanaannya atau jenis materialnya yang terpasang, Mas? Itu lebih ke metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan cara memasangnya berarti maksudnya? Iya. Ah, kan ya boleh disampaikan, tapi nanti di sisi lapangan mampu apa tidak. Tadi itu SDM yang pertama harus tahu, gitu kan ya. Nanti yang terlibat alat beratnya apa saja, misalnya begitu. Ya itu harus. Jadi sekali lagi inovasi memang harus tetap dikedepankan. Nah, gitu ya. Dan pasti kontraktor punya inovasi-inovasi tertentu. Bahkan cuma begini aja ya. Ini juga termasuk inovasi. Bagaimana cara kita supaya untuk bangunan tinggi itu mengurangi polusi debu. Itu aja. Oh, nanti di setiap lantai itu ada jaring. Cara masingnya jaringnya adalah sedemikian rupa sehingga sampai tidak ada simulasinya, gitu kan disimulasikan. Itu juga termasuk sederhana tapi dalam bentuk inovasi. Untuk inovasi K3 misalnya begitu. Jadi sekali lagi kalau inovasi yang memang harus disampaikan kalau untuk ke metode pelaksanaan. Tapi kalau metode inovasi yang berkaitan dengan nanti pemanfaatan material dan lain-lain itu kan berarti harus ada komunikasi dengan pemilik dulu kan begitu. Oke, gitu ya. Oke, Mas Fahmi. Yang lain silahkan. Bisa, Pak. Oh iya, silahkan. Yazid. Ya. Boleh lihat slide 5, Pak. Slide 5.
Oke, layout set. Tadi kan Bapak jelaskan bahwasanya penempatan TC kan bisa jangkau ke semuanya, Pak ya. Nah, Ya. bagaimana kalau misalnya di yang apa ini namanya mata angin itu adalah kampung, Pak? Apakah itu tidak membahayakan atau Oke. mungkin ada apa ya ketakutan untuk Oke. wilayah kampung itu, Pak? Ya, paham. Oke, ya, makasih Mas Yazid. Silakan. Kalau ini kan masalah dalam arti kita mampu menjawab semuanya, saya kira ya, tergantung dari ini pendapat. Silakan, nggak apa-apa. Yang lain silakan dijawab. Ini izin Pak, saya ingin coba jawab. Siapa ini? Rahmat Nggak Fajar. muncul namanya. Kok nggak muncul ya namanya? Siapa? Rahmat Fajar Pak. Muhammad Fajar. Rahmat. Oh, Rahmat Fajar. Iya Pak. Oke, silakan. Ya, saya izin menjawab. Mungkin maksudnya tidak semua lokasi itu berputar kerennya Pak, tapi digunakan di area di dalam pagar itu Pak. Jadi mungkin dimaksud dari garis biru atau lingkaran biru itu bahwa tower crane itu mampu menjangkau lokasi itu. Tapi untuk daerah yang di luar merah mungkin itu tidak dikerjakan di proyeknya Pak. Jadi yang tower crane bergerak itu hanya di lintasan di dalam pagar itu Pak. Seperti itu. Jadi tidak mengganggu ke luar pagar atau daerah pemukiman. Mungkin seperti itu. Oke. Yang lain silahkan. Silahkan saja. Ayo. Permisi Pak, izin menanggapi. Silahkan. Mbak siapa ini? Mbak Dev. Dev. Ya, oke. Jadi menurut saya untuk penggunaan tower crane-nya itu untuk bangunan utamanya saja. Jadi untuk sarana prasarananya itu tidak menggunakan tower crane. Jadi bisa dibuat dengan kecuali tower crane, Pak. Oke, boleh. Yang lain? Silahkan. Oke, silahkan. Ini pendapat saja ya. Jadi Anda semua pasti mampu untuk menanggapi persoalan ini, gitu ya. Nanti real di lapangannya kayak apa kan gitu ceritanya, ya. Oke, ayo. Kalau yang pertama Fajar tadi kan ruang lingkup, nah gitu aja jawabannya. Ayo yang lain silahkan. Oke, jadi dalam penggunaan tower crane, nah gitu ya. Pasti kalau kita dari sisi teknis harus memperhatikan bagaimana tower crane ini dapat optimal bekerja sepanjang hari, nah gitu ya, sepanjang hari. Karena apa? Kita sewanya jam, gitu ya, sewanya jam. Jadi alat berat datang saja kita sudah harus bayar, gitu ya. Nah, maka kita harus mampu menggunakan seoptimal mungkin TC tersebut atau alat berat apapun sudah. Nah, gitu ya, jangan sampai nganggur di lapangan. Oke. Satu. Yang kedua, dalam penggunaan tower crane, kita harus ada izin apabila yang tadi itu jikalau rentang ya, ini rentang dari tower crane ini ada yang nanti dimungkinkan keluar. Kalau seperti ini geraknya mungkin ya sampai ke sini, nggak mungkin kalau geraknya dia cuma sedikit aja, dan dimungkinkan dia akan gerak sampai 180, kalau 360 jarang sekali ya. Tapi kalau 180 sangat-sangat mungkin. Jadi pertama kita harus menempatkan seoptimal mungkin penempatan dari tower crane itu. Tapi harus berizin. Izin itu dari mana ya? Dari daerah setempat kalau di situ. Ya, RT RW minimal begitu. Tapi harus ada jaminan bahwa kalau yang material diangkat, tadi benar kata Mas siapa? Mas Fajar, Mas Fajar, bahwa kalau material terangkat ya, material terangkat pasti ya di areanya di sini. Nggak mungkin kalau keluar proyek itu pasti nggak mungkin, karena kita ngangkatnya ya dari di ruang lingkup di proyek ini saja. Tapi tidak menutup kemungkinan, gitu ya, ada sampai dengan keluar pagar. Kalau di sini, Anda lihat aja itu, yang sekarang sedang dikerjakan, yaitu di sebelahnya depan Masjid Sabilillah itu, apa itu namanya pekerjaannya? Malang Kreatif apa itu loh? MJJ, Pak.
Ya, Malang NCC itu ya, Malang Kreatif itu kan. Nah, itu apakah boomnya dia nggak sampai ke sana? Oh, sampai ke rumah warga. Pasti di daerah padat penduduk. Nah, tapi bagaimana kita meyakinkan kepada penduduk sekitar bahwa ini aman, gitu loh ya, aman, gitu loh ya. Sampai beban di sini kan ada beban betonnya. Yang ditakutkan adalah yang di sini, gitu ya. Apa? Dia sampai jatuh bagaimana kan gitu. Kecuali kalau misalnya ada gempa ya mungkin, tapi selama tidak ada human error dan lain sebagainya sesuai dengan yang direncanakan, saya kira tidak sampai ke sana. Jadi intinya adalah kalau kita dalam memakai ini harus ada berizin, gitu ya, berizin, harus ada izinnya, izin minimal untuk warga sekitarnya itu harus ada izinnya, gitu. Jadi tidak semata-mata kita nanti ketika ada apa-apa baru nanti kita lapor ya jadi yang salah proyeknya kan gitu. Atau ketika saat kita mendirikan tower crane aja mungkin sudah ada warga yang datang gitu ya. Itu baru tower crane, belum yang lain gitu loh ya. Kalau misalnya kita menggunakan alat berat yang panjang di mana untuk daerah padat penduduk di sekitarnya kita nanti ada getaran. Nah, apalagi seperti itu, ada bising. Tidak hanya tower crane saja, tapi untuk kesemuanya kita harus ada izin. Larinya lagi ke ketika bangunan ini diurus IMB-nya. Ketika sudah diurus IMB-nya, ya warga sekitar ini harus ada tanda tangan. Nah, gitu ya, ada tanda tangan. Ketika dia merasa terganggu, pasti dia tidak mau tanda tangan, kan begitu. Jadi sekali lagi harus ada izinnya, harus bagaimana apa pelaksanaan kita itu ya tadi itu meminimalisir faktor-faktor resiko yang dapat mengganggu pelaksanaan proyek. Nah, gitu ya. Sekali lagi, nah ini judul lagi sudah. Judul lagi, yaitu berkaitan dengan resiko pelaksanaan proyek atau faktor-faktor resiko yang mempengaruhi pelaksanaan proyek sehingga tidak tepat waktu, mutu, dan biaya. Misalnya begitu. Itu sudah menjadi judul lagi untuk menjadi bahasan skripsi. Ya, sudah banyak ini, manajemen, tapi manajemen saja ya. Tadi kalau dikembangkan ke struktur juga masih banyak lagi. Oke, jadi saya kira pertanyaan siapa dari Mas Yasi tadi debatable ya, tapi intinya adalah debatable itu adalah tidak ada jawaban yang pasti. Oke, baik. Sekarang lanjut di pekerjaan pancang ya. Oke. Bisa, Pak. Oh iya, ada pertanyaan. Mas Yazid, silakan. Kalau masih. Bisa, Pak. Mau izin. Gimana? Saya ada jadwal vaksin, Pak. Izin meninggal. Vaksin apa? Vaksin booster? Iya, Pak. Di mana? Di Batu, Pak. Rumah sakit polisi itu. Sudah daftar? Sudah, Pak. Jadwalnya jam 10:30, Pak. Jam 10:30. Sama rumahnya di mana? Saya di Pendem, Pak. Oh, di Pendem. Enggak, maksud saya kalau booster kan banyak sebenarnya ya. Ya wis lah, oke, silahkan monggo Mas Yazid. Makasih, Pak. Oke, baik, selanjutnya adalah untuk pelaksanaan pondasi tiang pancang. Dari materi minggu lalu yang pernah saya sampaikan bahwa dalam membuat metode pelaksanaan kan kemarin mulai ada dari simulasi, gambar, kemudian ada kebutuhan alat berat, kebutuhan waktu, dan lain sebagainya. Ini adalah pendekatan seperti itu. Jadi sebelum kita sampai bagaimana cara memasang tiang pancangnya, maka kita harus melihat layout dari pondasi yang akan dipasang tiang pancangnya. Itu ya.
Yang pertama, kita harus ada denahnya dulu. Nah, denah. Pasti ada denahnya dulu. Dari denah itu nanti kita akan menganalisis kira-kira yang paling optimal itu alat berat jalannya dari mana ke mana. Kemudian dimungkinkan enggak kalau misalnya kalau kontrak kan terbatas oleh waktu tuh. Jadi waktu akan kita turunkan dengan produktivitas muncul berapa waktu yang kita butuhkan. Misalnya waktunya gini, kita ditarget bahwa kalau sesuai kurva S master schedule, kita itu, ini bukan yang needle planning ya, kita harus tahu needle planning ya. Di master schedule kurva S itu, sesuai jadwal progres kita bahwa untuk pekerjaan yang panjang hanya diberikan waktu sekitar 3 minggu. Nah, gitu ya. Oke, dari 3 minggu itu, kalau kita bandingkan dengan produktivitas alat berat yang nanti kita pakai, ya, dengan tipe alat berat yang kita pilih, kira-kira dibutuhkan berapa waktu. Beda loh ya, ada target waktu, kemudian kita bandingkan dengan alat berat, ketemu waktu, ketemu jumlah alat berat. Nah, gitu. Misalnya ternyata butuhnya, kalau dengan 3 minggu, berarti butuhnya 2 alat berat, misalnya begitu. Nah, itu bagaimana? Apakah kita pakai 2 alat berat, atau cuma 1 alat berat, dengan tambahan adanya lembur. Nah, misalnya begitu. Itu kan sebuah pilihan-pilihan yang harus kita lakukan, gitu loh ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, berarti alat berat untuk tiang pancang, entah hammer, entah itu hidrolik, ya, yang nanti yang akan kita pilih, maka kita harus mengidentifikasi tadi jumlah pancangnya berapa titik, ya. Kemudian produktivitas alat tersebut untuk 1 titiknya butuh berapa waktunya, kan nanti bisa dihitung, termasuk jeda dan lain-lain harus dihitung. Ada diameternya 40, kedalamannya 18 meter, kapasitas per hari alat. Nah, kemudian di sini pasti ada, misalnya. Ternyata di sini 18 meter. Nanti pasti ada jedanya waktu, yaitu ketika tiang pancang itu ternyata yang tersedia di lapangan untuk 1 buahnya itu adalah panjangnya 9 meter. Berarti butuhnya 2 unit tiang pancang untuk 1 titiknya. Di situ butuh jeda untuk sambungan. Nah, misalnya begitu. Nah, berarti semua yang tadi urutan itu harus kita pertimbangkan waktunya. Sehingga targetnya nanti bagaimana bisa tercapai. Kalaupun terlambat, sampai berapa persen. Jangan sampai melebihi misalnya sampai 5%. Gitu ya, keterlambatan. Jadi metodenya kita harus atur di dalamnya ini. Gitu ya. Mana kira-kira jalan alat berat yang paling optimal. Nah, dikatakan optimal berarti harus ada hitungan. Tidak hanya sebatas wacana saja. Gitu ya. Harus dihitung tadi itu produktivitasnya seperti ini. Kemudian kemampuan dalam 1 titik untuk 2 unit yang pancang dibutuhkan waktu sekian. Nah, maksudnya begitu. Jadi ini harus disimulasikan dulu. Oke. Jadi sekali lagi, ya di sini sudah ada kapasitas hari per alat 8 buah. Berarti 1 alat di sini sudah dihitung bahwa untuk 1 hari dapat untuk 8 buah tiang pancang. Kalau di sini ada yang isinya 4, berarti 1 titik untuk pile cap-nya. Kalau di sini juga setengah titik ya. Ini kan isinya 4, isinya 6. Ini coba. Ya, jelas. Oke. Jadi sekali lagi ini harus disimulasikan. Nah, gitu ya. Intinya kita itu cerita bahwa tapi cerita dalam bentuk deskripsi sudah tertulis gitu ya. Nanti alat berat itu jalannya dari titik A, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya sampai nanti finish. Ternyata ini untuk satu alat berat saja. Nah, gitu ya. Jadi deskripsi ini harus muncul dulu. Nah, nanti kalau Anda menjelaskan harus ada, nanti kena kok untuk ketemu 8 buah ini bagaimana? Berarti kita harus tahu produktivitas dari hydraulic hammer ini. Nah, sama crane service. Crane service itu apa? Crane yang membawa
tiang pancang dari stok ke lokasi. Jadi ada 2 alat berat yang terlibat. Alat berat yang pertama adalah yang membawa tiang pancang dari stok material itu kan nanti ditumpuk itu ya. Nah, kemudian nanti dibawa ke lokasi. Yang bawa adalah crane service atau crane, gitu ya. Mobil crane boleh, atau crane saja juga boleh, terserah nanti yang kita pilih apa alat beratnya. Kemudian yang bekerja untuk pemancangan adalah hydraulic hammer. Oke, namanya aja kemudian hydraulic hammer. Kemudian ini adalah simulasi untuk pemasangan tiang pancangnya. Pemancangan tahap 1. Nah, ini ya. Terinstall, kemudian penyambungan tiang pancang. Nah, ini apabila di sini nanti tadi itu misalnya yang tersedia di lapangan berapa panjangnya. Kalau dia melebihi dari panjang atau kedalaman fondasi kita ya berarti kan harus ada tambahan gitu ya, ada tambahan. Di sini ada joint welding-nya, jelas gitu ya. Gitu. Kemudian pemancangan tahap 2 calendering. Calendering itu adalah untuk mengetahui seberapa besar kekuatan kita, kekuatan dari fondasi kita terhadap daya dukung tanah, gitu ya. Nanti dengan metode PDA. Nah, PDA dan lain-lain biasanya di geotek itu sudah dipelajari berkaitan dengan ini. Oke. Jadi sekali lagi yang dijelaskan kalau ini presentasi ya. Jadi bentuknya cuma seperti 2 slide saja, tapi kalau di laporan ini adalah sangat panjang. Ada penjelasan deskripsinya, ada flowchart-nya, gitu ya. Kemudian ada gambar ini simulasinya, gitu. Harus lengkap. Kemudian ada pelcap dan T-beam. Oke, pelcap dan T-beam di sini kita harus ada deskripsi analisa penggunaan backcasting waktu pelaksanaan. Jumlah pelcapnya ada berapa? Kemudian dimensi material backcasting, jumlah orang, jumlah grup yang dipakai, kapasitas. Nah, karena kebetulan untuk pekerjaan backcasting ini tidak banyak menggunakan alat berat. Gitu. Itu Sandi ya? Oke. Jadi kebetulan saja untuk pelcap itu tidak banyak alat berat yang terlibat. Nanti alat berat yang terlibat adalah untuk proses pengecoran, yaitu ada pompa, kemudian pump konkret itu, kemudian ada juga truk molen. Itu aja yang terlibat. Tetapi keseluruhan di dalam keterlibatan di sini itu adalah kebanyakan adalah tenaga pekerja, ya mulai pekerja, tukang, mandor dan lain sebagainya. Makanya di sini ada jumlah orang per grup. Tapi kalau untuk jenis pekerjaan yang di situ, mana ini? Kok nggak bisa ya? Oke. Nah, tapi untuk jumlah untuk pekerjaan yang di situ keterlibatannya kebanyakan alat berat, maka yang di sini adalah kapasitas atau produktivitas dari alat berat. Nah, gitu ya. Jadi berbeda. Kalau ini keterlibatan pekerja lebih banyak, maka yang dihitung itu adalah produktivitas dari pekerja itu. Nah, jumlah orang atau grup, gitu ya. Kita kalau lihat di analisa harga satuan ya, Anda kalau pernah belajar RAB itu, kan ada analisa harga satuan. Di situ kan ada 0, berapa pekerja dalam itu menunjukkan bahwa dalam membuat analisa tersebut itu tidak mungkin menggunakan satu orang. Pasti yang digunakan adalah grup. Di situ kan ada komposisinya kan, ada mandor, ada tenaga kerja, ada tukang, ada kepala tukang, ada pekerja. Kalau di dalam satu pekerjaan muncul ada 4 item atau 4 komposisi ini, berarti grup dia. Gitu ya. Dalam 1 meter kubik itu berarti berapa orang. Waktunya nanti dikonversi. Atau kalau orang hari berarti artinya adalah dalam 1 hari itu mampu melaksanakan sekian meter kubik yang dilaksanakan oleh sekian mandor, sekian tukang, sekian kepala tukang, sekian pekerja. Nah, itu ya. Jadi Anda harus mampu itu. Karena kita menghitungnya nanti
sekarang ya, kalau sekarang kan kita tidak ke lapangan gitu ya. Nanti kalau di lapangan ya kita sesuai dengan pengamatan di lapangan. Tapi kalau kita sudah jalan seperti ini ya, kita pakai teori yang ada. Dari apa? Dari permen PU, dari SNI yang ada, dari produktivitas di situ, maka kita tarik menjadi 0,0 menjadi produktivitas kita. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya mohon diperhatikan dan dimengerti dan dianalisa yang berkaitan dengan analisa harga satuan. Anda harus mampu mengartikan maksud dari komposisi yang tadi saya sebutkan itu. Ada pekerja, mandor, kepala tukang, dan sampai dengan tukang. Nah, karena di situ pasti grup. Nah, gitu ya. Nggak mungkin tukang sendiri, mandor sendiri, pekerja sendiri, tidak mungkin. Dalam satu grup itu misalnya satu mandor, kemudian satu tukang, dua pekerja, atau bagaimana, terserah. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Atau dilihat ya, nanti kalau Anda pernah melihat analisa harga satuan itu, coba dianalisis. Mana angka koefisien yang terbesar dalam satu pekerjaan galian misalnya, atau pekerjaan pasangan. Pasti yang terbesar adalah pekerjaan yang paling bawah, atau pekerja. Koefisiennya maksud saya. Kalau 0,05 mandor, gitu ya. Kemudian 0,5 tukang. Nanti yang 0,7 pekerja. Jadi pasti komposisinya kan pasti seperti ini. Ya besaran mandor satu membawai beberapa tukang, tukang membawai beberapa pekerja atau kuli, kan begitu. Oke, begitu. Jadi sekali lagi ketemunya kapasitas hari per 4 buah dan lain sebagainya ini, yaitu ada kita melihat dari perbandingan dari produktivitas pekerja dalam satu grup atau beberapa grup, nah, gitu ya. Gitu. Jadi harus dibedakan. Nah, kalau ini adalah caranya. Yang pertama ada galian pil cap, potong kepala tiang panjang, pemasang begesing. Jadi begini, kalau ini tiang panjang putih ini kelihatan ya, maka di sini kan berarti masih muncul tiang panjangnya. Kan metodenya kan bukan kita gali dulu baru masang tiang panjang. Kalau gali dulu kan otomatis tiang panjang nanti bisa dipastikan pas di sini. Tapi itu tidak mungkin. Karena apa? Alat berat nggak mungkin bisa bekerja kalau di sini sudah ada lubang-lubangnya. Nah, mana? Nah, kalau di sini sudah ada lubang-lubangnya, di sini ada lubang-lubangnya, gitu ya. Maka alat berat nggak mungkin akan bisa jalan yang tiang panjang tadi. Maka metodenya adalah kita masang tiang panjang dulu, baru menggali untuk pekerjaan pelkepnya, gitu ya. Karena pelkepnya kita gali, otomatis berarti ada tiang panjang yang muncul sesuai ketinggian dari tiang panjang pelkep tersebut. Misalnya tebalnya 80 atau sampai 1 meter, berarti yang munculnya 1 meter. Maka ini harus kita bobok, ya, harus potong kepala tiang panjang. Berarti bobok namanya ya, dibobok. Pemotongan tiang panjang. Kemudian dipotong sampai dengan besinya tidak boleh dipotong. Nanti besinya akan jadi satu dengan pembesian pelkep. Nah, gitu ya. Jadi begitu. Itu harus dimengerti betul. Jadi Anda ketika di lapangan tolong diperhatikan betul itu. Memang ini bisa kita gali dulu baru tiang panjang, tapi secara efektivitas untuk pekerjaannya tidak efektif. Nanti lebih lama dan sebagainya. Dari sisi materi kita sudah membuang. Bandingkan ini panjangnya 1 meter. Ini kan kita beli ya, belinya. Yang panjang tingginya sampai di sini. Tapi ketika di lapangan kan dipotong. Misalnya ini 1 meter. Tadi ada 122 titik. Berarti ada 122 meter. Kalau 122 meter per tiang ada 8 meter. Berarti ada sekian tiang yang terbuang, kan begitu. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kan. Nah, tapi sekali lagi pembayaran kita ya waktu material itu terpasang gitu loh. Jadi nanti ketika terpasang ya kita sebagai pemilik dapat mengklaim itu gitu loh ya. Oke. Selanjutnya adalah instalasi pembesian pelkep, kemudian pengecoran. Sekali lagi yang terlihat kebanyakan adalah tenaga manusia. Oke, berarti keterlibatan manusia atau SDM-nya tenaga kerja lebih besar daripada alat berat. Perhitungan produktivitas berarti larinya ke tenaga kerja. Oke.
Ini adalah bentuk backcastingnya, gitu ya. Untuk backcastingnya pelket. Tadi ini ini pelket. Ini adalah T-beam-nya. Ini adalah contoh dari slope. Jadi kalau backcastingnya slope, berarti dia di sini nanti itu adalah langsung terpendam, tidak boleh dibongkar. Nah, otomatis ya backcasting otomatis langsung otomatis diuruk gitu ya, tanpa dibongkar kembali. Oke, selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan sampai dengan pekerjaan mulai dari pondasi, tiang pancang, T-beam, pelket T-beam. Oke, saya absen dulu. Fahmi Mitoron tadi absen berapa, Mi? Kami. 8, Mbak. 8. Yazid absen berapa yang sudah keluar? 25, Pak. 25. Fajar, Rahmat, Dev? 6, Pak. 6. Oke, yang lain ayo silakan. Ada pertanyaan silakan nanti teman-teman yang lain dijawab. Ayo. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Novanda. Ini, Pak, kita kan misalnya kita sedang merencanakan metode pelaksanaan sedemikian rupa, tapi di lapangan itu tidak bisa berjalan gitu. Yang sudah kita rencanakan itu kita buat rencana cadangan atau gimana, Pak? Oke, silakan yang lain, silakan. Apabila kita sudah rencanakan, ternyata di lapangan tidak bisa dilaksanakan, gitu ya? Iya, Kurang Pak. lebih seperti itu ya? Oke, Mas Iya, Novanda. Novanda itu absen berapa? 17, Pak. Oke, silakan yang lain. Nah, yuk. Tadi yang belum, khususnya selain Fahmi, Yazid, Fajar, Dev. Nah, biar yang lain juga ngobrol. Oke, Hemia, silakan. Izin menanggapi. Jadi kalau Ya. menurut saya itu sebagai PM atau project management itu kita juga punya beberapa plan dalam metode pelaksanaan. Jadi misalkan ada kendala, kita bisa lanjut ke plan B. Itu sebabnya kita juga menyiapkan MC0 apabila ada kendala di dalam proyek gitu. Jadi kita punya backup-an kayak gitu. Sambil menyusun MC0-nya kembali, begitu Pak. Oke, sip. Berarti harus ada alternatif gitu ya. Plan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Oke, yang lain silakan. Hemia absen berapa? 10. Iya Pak, 10. Oke. Oke, yang lain silakan. Ayo. Bagaimana kalau misalnya apa yang kita rencanakan ternyata tidak bisa dilaksanakan? Atau ada banyak kendala-kendala dan lain-lain. Ayo. Jadi sekali lagi metode pelaksanaan tidak ada jawaban yang pasti. Tergantung dari pengalaman kita atau sebelum-sebelumnya bagaimana. Gitu ya. Tidak ada jawaban yang pasti. Bagaimana metode pelaksanaan yang baik, yang di situ tepat waktu, mutu, dan biaya. Sudah, itu aja. Dan K3, sorry ya. Jadi ada 4 unsur sekarang. Tidak 3 unsur, tidak 3 sasaran, tapi adalah waktu, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat K3 dalam arti tidak ada kecelakaan. Bukan tidak ada, minimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Nah, gitu ya. Kan larinya ke sana. Karena tidak ada metode apapun yang baik, gitu ya. Semua baik tergantung kita dalam menjalankan, kan begitu. Karena semua debatable, kan gitu. Metode pelaksanaan adalah berdasarkan debatable, kan sampai sekarang berkembang terus, kan. Mulai dari teknologinya berkembang, material dalam menyusun juga berkembang, dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada kendala, tidak bisa, maka sebelum kita mencari plan yang lain, atau rencana yang lain, maka kita harus mampu menganalisis. Menganalisis berarti sudah ada hambatan kan di sini. Kalau hambatan berarti resiko. Nah, sudah. Kira-kira yang menjadi penghambat tidak bisa dilaksanakan metode ini itu karena apa? Kan bisa kan? Kita analisis. Berarti kita harus mampu menganalisis kenapa ini. Nah, gitu loh. Kalau sudah kenapa ini,
maka nanti selanjutnya adalah bagaimana caranya, kan gitu. Jadi kita harus cari dulu sumber masalahnya seperti apa. Oke, gitu ya. Jadi tadi jawaban dari Hermia sudah sangat bagus itu. Harus dalam melaksanakan pekerjaan proyek kita harus mempunyai beberapa plan A, B, C dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kecakapan dari sumber daya yang ada. Terutama kalau metode pelaksanaan itu di SOM, Site Operational Manager. Nah, dia langsung bertanggung jawab yang ada di lapangan. Begitu. Oke, yang lain silakan. Ada pertanyaan yang lain? Jadi sebisa mungkin, tapi saya tidak memaksa ya. Jadi ini tadi kan saya memberikan ini materinya adalah berkaitan dengan pondasi tiang pancang, pelket. Nah, sebisa mungkin kita bahasnya adalah yang materi yang kita ini biar nanti pengetahuan kita terhadap apa? Mulai dari tiang pancang, pelket dan lain ini berkembang. Maksudnya begitu ya, berkembang. Oh, ternyata cara pengerjaan pelket yang lain itu ada seperti ini. Maksudnya begitu. Nah, kebetulan ini tiang pancang. Bagaimana kalau pekerjaan tadi borpel? Kan beda lagi, maksudnya begitu. Oke, silakan yang lain. Tapi saya terbuka aja, tidak masalah pertanyaannya apa saja terserah ya. Yang penting berkaitan dengan metode pelaksanaan secara umum. Oke, kolom. Nah, kolom kebetulan. Bertanya, Pak. Oh, silakan ya, Mas Fawas ya. Iya, mungkin sedikit melenceng, Pak, dari pembahasan. Nggak apa-apa. Ya. Terkait itu, Pak, pembangunan kereta cepat itu, kan terdapat kendala pada saat pemasangan paku bumi atau tiang pancang. Nah, itu kira-kira yang bertanggung jawab siapa, Pak? Karena setahu saya banyak perusahaan yang ikut andil dalam pembangunan atau dalam bentuk konsorsium itu. Oke, berarti kan kalau yang bertanggung jawab siapa ya, semua bertanggung jawab mulai dari konsultan yang merencanakan. Tadi itu loh, saya kebetulan belum tahu ya, maksudnya masalahnya berkaitan dengan apa, karena apa dia tidak, kendalanya apa, kan belum sampai ada pernah di-up kan, masalahnya apa. Kalau di media itu tidak sampai teknis kan, ya tidak sampai teknis. Ada masalah apa, supaya di-up tidak bisa gitu aja. Tetapi secara teknis memang tidak pernah disampaikan kan. Itu yang pertama. Yang pertama adalah mulai dari perencana, ya pengawas, manajemen konstruksi, termasuk kontraktor yang terlibat. Nah, kontraktor yang terlibat biasanya dalam kita JO atau Joint Operation atau konsorsium tadi yang saya katakan, itu ada tanggung jawab masing-masing. Tidak mungkin dalam satu pekerjaan ini ditanggung jawabi satu item pekerjaan itu tanggung jawabnya beberapa kontraktor ya, tidak, tapi pasti ada ruang lingkup sendiri. Kontraktor misalnya ya, join JO itu ada A, B, C. A berkaitan dengan pondasi, B berkaitan dengan ini, C ini ya. Jadi ruang lingkup itu sudah terbagi. Kecuali kalau ada main kontraktornya beda lagi. Tapi kalau JO kan semuanya main ya, utama semua, main kontraktor semua. Nah, kalau sudah seperti itu ya semua bertanggung jawab. Tapi yang paling bertanggung jawab adalah kontraktor yang ruang lingkupnya berkaitan dengan tadi tiang pancang. Nah, begitu. Yang paling bertanggung jawab secara teknis ya. Begitu. Tapi kalau kontrak ada keterlambatan, ya semua harus bertanggung jawab semuanya begitu. Kalau dalam mencari solusi, ya semua harus berkumpul gitu. Siapa? Nanti. Nah, gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Bapak izin bertanya, Pak. Oke, namanya belum muncul. Siapa? Hemia, Pak. Oh, Hemia. Oke. Mau tanya, Pak. Misalkan kita pasang pelket, terus ternyata tanah yang kita buat itu tidak sesuai sama perencanaan konsultan di awal. Jadi setelah dites kembali itu ternyata tanahnya itu harus lebih dalam lagi. Nah, kalau seperti itu kan berarti akan menambah biaya dari kontrak awal yang kita rencanakan gitu, Pak. Nah, kalau kayak gitu tuh memungkinkan nggak, Pak, kalau kita lanjut atau kita tetap nambah biaya? Padahal kan itu sudah ada di kontrak sebelumnya, biayanya itu harus sekian, sudah tanda tangan kontrak juga, begitu, Pak. Apa ada maksudnya berarti
Berarti ini yang salah kan sudah jelas, konsultan kan, dalam mengidentifikasi klasifikasi tanah dalam mendesain sebuah fondasi. Begitu ya? Berarti ya? Iya, Pak. Oke. Jadi memang dapat dimungkinkan. Jadi sebelum pekerjaan itu dilaksanakan, maka semua harus ada review, gitu ya. Review itu semua review desainnya dan lain sebagainya. Dalam kita mendesain fondasi juga ada reviewnya juga, gitu ya. Nah, nanti yang paling dimungkinkan pendekatan yang memungkinkan untuk bisa dilaksanakan ya adendum kalau seperti itu. Nah, tadi perubahannya apa maksudnya? Jenis fondasinya atau apa? Perubahan itu jenis fondasinya atau jenis apanya, Mbak? Maksud saya pertanyaannya. Itu Pak, kedalaman tanahnya itu Pak. Oh, Jadi, berarti kurang dalam gitu maksudnya. Iya, pada saat pelaksanaannya itu ternyata 2 meter itu masih lunak gitu Pak. Oke, bagus. Nah, jadi begini, ketika hal itu terjadi, oh bentar, belum saya menjawab. Teman-teman yang lain dulu menjawab. Oke, silakan. Halo semuanya. Ada pertanyaan dari Hemia yang berkaitan dengan apabila perencanaan kita ketika dilaksanakan, ternyata kedalaman fondasi kita kurang. Gitu ya, fondasi kita kurang. Ini dimungkinkan terjadi karena dari semua sisi lapangan kita, semua lapangan pekerjaan itu ya, dalam satu kotak denah. Misalnya ini ya, denah ini, mana ini? Nah, ini dimungkinkan kan kita tidak mungkin di semua titik lokasi ini kita uji tanahnya. Nah, dalam rangka saya membela konsultan ini ya. Saya membela konsultan. Jawabannya kan gitu. Konsultan pasti menjawab, kan tidak semua titik saya tes tanahnya. Dimungkinkan di sini dan di sini berbeda. Kan mungkin saja. Gitu ya, mungkin saja karena kondisi di bawah siapa yang tahu kan gitu kan. Ternyata saya sudah ambil sampel itu 2 titik atau bahkan 4 titik, 1, 2, 3, 4 misalnya. Ternyata posisi yang tanah ini, yang tengah ini berbeda. Nah, begitu. Fondasi yang kita rencanakan kedalamannya 3 meter sudah tanah keras, ternyata di sini belum tercapai. Nah, bagaimana jawabannya? Ayo, teman-teman semuanya. Mau coba jawab, Pak. Oke, Fahmi, silakan. Kalau kesalahan dari pihak konsultan itu setahu saya ada dua kemungkinan, Pak. Yang pertama seperti yang Bapak bilang adanya adendum atau penambahan kesepakatan. Jadi ada kesepakatan baru untuk mengcover kerugian dari kontraktor, entah itu udah mulai pelaksanaan atau masih mobilitas atau demobilitas. Atau yang kedua, kontraktor juga diperbolehkan untuk mundur dan ini Pak, dan mengadakan tender baru karena karena spesifikasi proyeknya udah ganti, Pak. Gitu. Oke ya. Yang lain silahkan. Oke, baik. Yang pertama, jadi memang ada adendum, gitu ya. Jadi kemungkinan yang paling kalau kasusnya seperti ini ya, kasusnya yang tadi itu, berarti kedalaman, berarti volume kan tidak tercapai. Nah, berarti kalau volume nggak tercapai, berarti bukan ini rugi tidak, ya tidak. Tetapi harus ada penambahan volume yang harusnya 2 meter menjadi 8 meter. Nah, ada berapa titik nanti dihitung. Berarti harus ada adendum. Nah, adendumnya apa? Adendumnya ada adendum harga. Nah, kalau di sini harus ada justifikasi teknis yang jelas. Harus ada alasan teknis yang jelas. Yang dibuat oleh konsultan pengawas. Karena yang bekerja sekarang sudah konsultan pengawas. Begitu. Kalau tadi itu, jadi kesalahan dan tidak itu memang nanti sekali lagi itu debatable. Ketika tadi itu misalnya, kan tidak semua titik kekurangan semua kan enggak gitu ya. Kalau konsultan sampai
dengan tadi salahnya luar biasa, sama salah semua. Nah, itu perlu ditanyakan konsultannya juga seperti apa. Saya kira juga tidak strobo itulah konsultan, gitu ya. Meskipun konsultannya kecil, tapi kalau kesalahannya minor, saya kira masih ada. Tapi kalau konsultan sampai salah merencanakan bentuknya pondasi keseluruhan bangunan, saya kira nggak seperti itulah ya. Di lapangan sampai dengan sekarang sampai belum ada. Tapi kalau kesalahan desain banyak, gitu loh ya. Kesalahan desain itu bagaimana? Ini kejadian. Mungkin saya pernah cerita ini di kita sendiri, yaitu pembangunan gedung hanggar. Pernah nggak saya cerita ini? Hanggar itu? Sudah pernah cerita? Belum ya? Masa belum sih? Saya kira pernah ya di hanggar ya. Hanggar itu denahnya adalah rencana awal itu adalah 20 kali 25, 20 kali 40 kalau nggak salah ya. Ternyata dia waktu mengukur lokasi untuk hanggar ini, lokasi yang tersedia itu dia tahunya ya 20-40 ini. Tapi saat itu memang rumput lagi lebat-lebatnya. Jadi rumputnya hampir seorang lah ya, seorang. Jadi sangat-sangat tinggi. Ini kejadian betul ya. Tapi desain kembali, gitu ya, sudah ada solusi. Jadi seperti ini. Ketika gambarnya sudah, ternyata waktu kontraktor sudah ditunjuk sebagai pemenang, mau mengaplikasikan gambar di lapangan, ternyata lokasi yang tersedia hanya 20 kali 30 meter. Berarti lokasi yang tersedia hanya 20-30, sementara gambarnya 20-40. Harus terpotong 10 meter untuk modul bangunan keseluruhan. Ada beberapa kolom yang hilang, 2 kolom yang hilang, sekitar 5, iya ada 2 kolom yang hilang karena per kolom 5 meter. Nah, itu hilang. Nah, seperti itu bagaimana? Ini sudah ditunjuk pekerjaan kontraktor. Apakah kontraktor mundur? Tidak. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan tidak semudah itu. Maka dia harus tetap bertahan. Bagaimana? Ya dia komplain kepada konsultan. Konsultan kita ambil, kita bangun, kita panggil untuk mendesain ulang tanpa ada tambahan biaya dengan ditarget sekian waktunya. Gitu. Jadi itu human error betul, gitu ya. Pengukuran yang tidak tidak tepat pengukurannya. Dia alasannya macam-macam. Dia ternyata apa? Yang 10 meter tadi itu adalah bangunan untuk teknik mesin yang sudah ada pondasi pile cap-nya tapi tertutup oleh rumput tadi itu. Nah, jadi begini kebetulan tahun 2017 kalau nggak 16 saya lupa. Tapi yang jelas kejadian itu. Akhirnya apa? Ya kita desain ulang. Akhirnya banyak implikasi yang berubah. Apa implikasinya? Kontrak berubah. Berubah waktunya, berubah harganya, berubah volumenya. Dan berubahnya bukan ke besar, tapi ke kecil. Jadi endemnya adalah pengurangan biayanya. Begitu. Nah, selama ini dapat disepakati oleh kontraktor, kemudian konsultan, kemudian baik konsultan pengawas maupun perencana, karena dia ada pengawasan berkala, dan pemilik, maka otomatis bisa dilaksanakan. Karena mau tidak mau juga harus dilaksanakan. Tetapi legalitas harus tetap dijalankan. Apa legalitasnya? Adendum. Nah, harus menjelaskan adendum, yaitu membuat alasan atau justifikasi teknis yang jelas. Tapi kalau tadi yang Fahmi Miroron mengatakan bahwa kontraktor akan mundur tender ulang, saya kira sampai dengan saat ini belum pernah ada kontraktor yang justru mundur untuk sebuah pekerjaan, gitu ya. Kecuali dia dari sisi biaya tidak mampu dan lain. Mundurnya ketika kita sudah berkontrak, maka harus ada alasan teknis yang jelas juga. Apakah secara teknis dapat diterima oleh pemilik kalau kontraktor itu mundur. Ingat, kontraktor sudah menyerahkan jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran, dan sudah sukarela tanda tangan kontrak. Nah, gitu loh ya. Tapi saya kira tidak ada sampai dengan saat ini kontraktor yang mundur.
tanpa ada alasan yang jelas. Kalau cuma alasan cuma teknis yang tadi itu kan alasan teknis, di mana dapat kita selesaikan, dapat kita mencari solusi bareng-bareng di antara pihak-pihak yang terlibat. Saya kira juga kontraktor nggak akan mundur. Karena apa? Dapat pekerjaan sangat sulit kan begitu. Apalagi nilainya ya misalnya 100 miliar, 200 miliar. Wah, bukan kontraktor yang mundur kan gitu. Tapi kita bagaimana menekan kontraktor agar dia pekerjaannya bagus, itu yang ada, gitu ya. Ini realita di lapangan seperti itu. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjutnya dulu ya kolom. Nah, kolom kebetulan ini ada flowchart-nya. Nah, mulai dari pengukuran, persiapan panel begesting, pembesian sampai dengan sebagainya. Bagaimana ini adalah penjelasan dari deskripsi yang nanti Anda buat, gitu ya. Mulai dari persiapan, kemudian kalau shop drawing berarti ada ceknya, berarti ada reviewnya. Kita harus mereview gambarnya. Jangan sampai gambar itu tidak kita review tapi langsung dilaksanakan. Ketika terjadi kesalahan, maka salahnya engineer tidak mereviewnya kembali dari shop drawing atau hasil pekerjaan konsultan. Minimal tidak digambar ulang ya, tapi di review gambarnya. Nah, gitu ya. Review gambar itu banyak sekali. Kalau kita bicara kolom, jangan hanya mereview pekerjaan kolom saja, tapi mereview kolom ketika nanti dengan arsitekturnya kolom bagaimana. Sudah match atau belum. Karena kebanyakan kontraktor besar untuk arsitek struktur, untuk yang menggambar struktur dengan yang menggambar arsitek itu biasanya orang yang berbeda, gitu ya. Jadi dari gambar struktur kemudian diarsitekkan gambar didetailkan itu biasanya dari orang yang berbeda. Kalau struktur biasanya gambar struktur ya produk dari perencana struktur sendiri, arsitek nanti dari perencana arsitek sendiri. Nah ini harus kita review hubungan antar lantai. Nah, gitu ya. Kemudian hubungan antar kolom balok plat dihubungkan dengan gambar yang finishingnya kolom balok plat itu match atau tidak. Nah, itu harus kita review. Kemudian ada pasangan tulangan. Ketika sudah terpasang, ya harus kita cek. Apa yang dicek? Banyak. Jaraknya, posisinya, kemudian kita cek diameternya. Nah, sebelum itu ya harus ada tes mutu besinya, kan gitu semuanya. Baru setelah besi terinstall dan sudah kita cek, ada dipasang begesting. Diinfeksi lagi, dicek lagi sebelum tahap pengecoran. Ya dicek kebersihannya, dicek tegak lurusnya, dicek kekuatan dari begestingnya, kan gitu semuanya. Baru nanti tahap pengecoran. Gitu. Pengecoran juga begitu. Kita harus memastikan bahwa proses pengecoran tidak terjadi hal-hal yang misalnya bleeding, gitu ya, di mana posisi air semen ada di bawah semua, bagaimana agregat yang nanti direncanakan di mix design sehingga masuk ke semua area untuk kolom, nah, misalnya begitu. Semua itu harus terpikirkan oleh kita semua sebagai seorang engineer, kan gitu. Oke, nanti kemudian bagaimana cara perawatan betonnya, kan gitu. Oke, ini baru untuk satu kolom. Nah, ini kan untuk metode celana dalam satu kolom. Nah, kalau keseluruhan, maka kita juga harus menghitung kebutuhan dari sumber daya yang terlibat, baik sumber daya manusia maupun materialnya, gitu ya. Misalnya ada zona 1, zona 2. Nah, gitu ya. Maksudnya zona 1, zona 2 bagaimana? Material untuk kolom-kolom yang ada di sini itu nanti begestingnya juga akan saya pakai di zona 2. Nah, berarti bagaimana? Kita harus berhubungan dengan pekerjaan yang lain, biar ini sejalan seiring. Maksudnya bagaimana? Ketika di sini sudah mulai pekerjaan kolom, berarti di sini masih pekerjaan pelcap tadi itu, pelcap dan balok slope, kan di zona 2. Nah, begitu. Ketika ini nanti sudah saya cor, sudah pengecoran, kemudian sudah siap bongkar, maka begesting yang ada di zona 1 akan saya bawa ke zona 2. Jadi begestingnya hasil bongkaran dari zona 1 saya pindah ke zona 2.
Zona 1 sudah mulai pekerjaan balok dan plat. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi ada zona 1, zona 2 itu adalah bagaimana kita berhubungan penggunaan material yang sama, tapi di waktu yang berbeda. Sekali lagi misalnya kan zona 1 sudah selesai pekerjaan kolom, berarti dia melaksanakan pekerjaan balok plat. Gitu ya, balok plat. Yang di sini balok berarti begestingnya yang ada di zona 1 untuk kolom bisa saya gunakan untuk begesting di zona 2. Seterusnya seperti itu tiap lantai. Berarti pekerjaan zona 1 pekerjaan kolom, zona 2 masih belum. Nanti pekerjaan zona 2 kolom berarti sudah naik yang zona 1. Kan seperti itu terus. Jadi saling bergantian penggunaan materialnya. Begitu juga balok dan plat juga nanti otomatis seperti itu. Selama material kita kuat atau bisa digunakan untuk beberapa pekerjaan. Nah, nanti dari itu semua akhirnya kita bisa hitung jumlah kolom berapa, dimensinya variasi, berarti antar kolom nanti diameternya beda-beda ya. Material begestingnya multiply, jumlah begesting 15 buah, kapasitas berarti 15 buah, jumlah pemakaian 2 hari, berarti misalnya lama pemakaian 2 hari. Berarti kolom kita 2 hari itu sudah harus dibongkar begestingnya. Nah, gitu ya, sudah harus kecuali untuk balok dan plat. Tidak bisa kalau 2 hari dibongkar, ya harus menunggu waktu umurnya, umur betonnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah simulasi gambarnya. Pemasangan stek besi kolom dengan panjang penjangkaran 40D. Ini otomatis kan? Otomatis ketika kita kalau ini lantai 1, dalam arti ini plat lantai untuk lantai misalnya kalau kita di bengkel kan ada lantainya beton sendiri kan di sini. Maka di sini juga harus sudah ada steknya. Otomatis ini sudah menyambung pada saat kita mengecoran pelket kan gitu. Nanti di lantai 2 juga seperti itu, sama seperti ini ya. Berarti sudah muncul di lantai 2 itu ketika lantai 2, maka panjang penjangkaran ini sudah muncul pada saat kita mengecor kolom di lantai 1. Misalnya kolom kita 4 meter, maka jangan memotong besinya itu ya 4 meter pas, tapi harus ditambah dengan panjang penjangkaran minimum 40D, tergantung dari diameternya tadi berapa, gitu ya. Misalnya nanti ketemunya 60 bahkan sampai 1 meter gitu. Ini panjang penjangkaran. Oke, kemudian penyambungan stek dengan tulangan kolom yang telah difabrikasi. Nah, misalnya kan kalau kolom yang sudah jadi yang panjangnya 4 meter, tingginya 4 meter kan otomatis fabrikasi. Nanti tinggal memasangnya disambungkan dengan yang kolom penjangkaran tadi. Sebelum memasang begesting, ya, kita harus menjamin bahwa ketepatan kolom pada asnya dibuat sepatu kolom ini. Ini akan sangat mudah. Ini pekerjaan yang remeh ya, tetapi apabila ini tidak kita laksanakan, bisa saja antara kolom 1 lantai 1 dengan kolom lantai 2 tidak simetris nanti. Ya, tidak simetris. Nah, untuk menjamin itu kita harus memakai sepatu kolom, tapi metode yang lain juga banyak, tidak hanya ini saja. Kemudian pemasangan begesting kolom harus diperiksa kelurusan dan vertikal termasuk stabilitas begesting itu sendiri. Oke. Ini adalah bentuk dari penguatan-penguatan dari begesting. Kalau kita misalnya kebetulan dulu praktek yang perancah itu kan sama ini ya, balok perinya yang digunakan stagger dan lain sebagainya itu hampir sama dengan praktek kita ya. Ini adalah bentuk penguatan-penguatan yang ada di kolom. Nah, ini contohnya juga material yang lain, simulasi yang lain ya untuk pemasangan begesting kolom. Belum dilakukan pengecoran. Oke. Selanjutnya adalah balok dan plat. Saya kira ini hampir sama yang tadi itu ya. Sama, zona 1, zona ini, zona 1, zona ini saling bergantian saja. Ya. Nanti begesting yang dikandung zona 1 akan dipindah di zona 2. Gitu. Selanjutnya seperti itu. Sampai dengan jumlah lantai yang nanti akan kita kerjakan. Gitu. Oke, saya kira hampir sama ya ini untuk simulasi termasuk pengecoran. Gitu. Pak, ada tamu. Ini cari siapa, Mas? Pak Tesam.
Oke, ini adalah contoh untuk pemasangan begesting kolom dan balok dan plat. Nah, struktur begestingnya adalah seperti ini, ya, semi sistem. Nah, kemudian stegernya adalah dari banyak ya, nanti yang bisa digunakan entah besi entah kayu juga sama saja. Mana yang dapat digunakan untuk multiple sampai beberapa kali pekerjaan. Oke. Kebetulan atapnya adalah baja ringan, berarti untuk metode pekerjaan baja ringan. Tapi mudahnya kalau baja ringan itu ketika kita pesan, maka nanti yang melaksanakan adalah ya kontraktor, subkontraktor itu, gitu ya. Yang melaksanakan, kita mengeceknya apa ya, jarak, kemudian diameter, ketebalan itu saja. Tapi struktur dan lain-lain ya nanti dia pasti menggunakan sesuai dengan gambarnya. Termasuk installnya itu langsung tanpa dari tenaga atau kita sendiri, bukan dari kontraktor, tapi dari subkontraktor sendiri. Pengemalan dan lain sebagainya ya ini metodenya sendiri. Tentunya dari aplikasi-aplikasi yang ada mempunyai metode-metode yang berbeda juga. Contoh-contohnya ya. Nah, ini adalah contoh visualisasi yang paling sederhana. Nah, dari gambar potongan yang sudah ada, ini kan potongan. Yang pertama adalah pelaksanaan ini misalnya. Nah, simulasinya seperti itu. Kemudian simulasi yang kedua. Nanti apabila ini Anda videokan sangat luar biasa. Ini kan simulasi tahun 2000-an. Ya. Sekarang sudah tidak seperti ini. Oke. Sampai dengan nanti selesai. Kan gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman semuanya. Ini contoh metode pelaksanaan untuk satu jenis pekerjaan ya. Nanti mungkin di gedung ada yang berbeda. Ayo, silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Novia. Iya, Pak. Itu, Pak, mengenai pembongkaran bekesting itu kan tadi minimal 2 hari ya, Pak. Tapi kan itu kolom ya. Tolong perhatikan, itu kolom dulu ya. Oh iya, Pak. Oh iya, itu tapi kalau selama secara teori itu kan beton itu 28 hari ya, Pak. Oke, bagus. Bagus. Apakah kalau 2 hari itu kekuatan kolom itu sudah mencukupi buat nerusin pekerjaan yang selanjutnya? Oke. Jadi kalau kolom itu bahkan sehari, bahkan 2 hari kita sudah mampu karena tidak ada beban apapun. Kolom tanpa ada beban di atasnya loh ya. Baru ini saja. Itu 2 hari di lapangan sudah harus dibongkar. Kalau enggak ya, kalau kita harus menyediakan begesting untuk sekian titik kita ada semua, ya nanti ya rugi, kita sebagai kontraktor pasti rugi. Gitu ya. Nah, untuk menjamin supaya dia bagaimana 2 hari bisa dibongkar, ya nanti di betonnya kita tambah zat aditif untuk mempercepat pengeringan. Itu. Tetapi kalau kolom untuk balok plat ya, beton plat dan mana? Tadi ada contoh. Nah ini ya, beton untuk yang ada di plat dan balok, kita tidak mungkin membongkar ini semua di waktu 2 hari, ya harus di umur beton yang disesuaikan, yang ditentukan, gitu ya. Jadi harus perhatikan bahwa yang 2 hari tadi hanya untuk pekerjaan kolom, gitu ya. Di samping dia juga untuk mempercepat pengeringan, gitu. Karena dia tidak akan mungkin untuk sampai jatuh, tidak, gitu ya. Kalau kita takut 2 hari itu, biasanya ditambah di mix desainnya tambah zat aditif untuk mempercepat pengeringan. Tapi hampir semua kalau kita apalagi berkontrak di mana waktu yang membatasi, maka kita pasti akan menambah zat aditif untuk mempercepat pengeringan dari beton itu sendiri, gitu ya. Jadi, tapi sekali lagi tadi 2 hari adalah untuk kolom. Jangan sampai ini didengarkan semua, oh ternyata Pak Hamid mengatakan bahwa 2 hari untuk semua, ya salah. Enggak, tapi untuk kolom. Tapi kalau untuk balok plat, ya untuk balok plat berarti harus menunggu umur dari beton yang sesuai yang peraturan, maksudnya sesuai SNI-nya seperti apa, begitu. Oke ya, jadi begitu. Kalau kolom sampai kita harus gini ya, misalnya kolom. Ada kolomnya jumlahnya tadi berapa titik?
jumlah kolom 29 titik. Kita membuat backcastingnya sebanyak 29 titik. Ya biayanya kan banyak kalau seperti itu. Nah, itu ya. Maka kita harus membuatnya ya tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak backcasting yang jumlah kolom enggak, tapi berapa nanti pindah, 2 hari pindah, 2 hari pindah, begitu. Kenyataan di lapangan memang seperti itu, gitu ya. Tidak semua jenis kolom ini kita pakai backcasting semua, enggak, gitu ya. Misalnya kolom kita zona A dan zona itu ditambah totalnya sampai 100, kita membuat backcasting sebanyak 100. Ya, kan maksudnya dari efektivitas penggunaan material dan biaya kita akan terlalu besar, begitu. Oke, silakan yang lain. Halo, tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Permisi, Pak. Oh, Retno, silahkan. Ya, izin bertanya, tetapi mengenai masalah perizinan Kadit. Apa? Berkaitan dengan? Perizinan pembangunan proyek. Oh, ya, silahkan. Ya, Pak. Saya ingin menanyakan, jika warga menentang keras adanya pembangunan proyek, apa ya solusi yang diberikan oleh pihak proyek, Pak? Oke. Tentunya semua, jika ada masalah, ya kita harus duduk bareng. Ketika Anda menolak, misalnya saya menolak mata kuliah Pak Hamim, gitu ya, maka bukan berarti saya harus menuruti keinginan Anda. Oh ya, silakan, enggak apa-apa. Kan enggak seperti itu kan. Tapi harus duduk bareng. Mana-mana pihak yang terlibat. Satu, warga. Warga yang terlibat, mulai dari, kan kalau warga diundang semuanya kan nggak mungkin. Pasti ada perwakilan. Mana warga yang ditunjuk untuk mewakili, entah itu RT, RW, Pak Lurah, camat, dan sebagainya. Intinya atau tokoh masyarakat. Di samping ada RT, RW, ada tokoh masyarakat. Oke, kita duduk bareng dengan pihak-pihak yang terlibat, mulai kontraktor, konsultan, sampai dengan kita sebagai pemakarsa atau pemilik. Nah, kira-kira masalahnya apa? Nah, gitu loh ya. Masalahnya apa? Kalau masalahnya menolaknya karena apa? Nah, kan gitu. Karena apa? Kalau pertambangan saya tidak bisa menjawab ya. Kalau pertambangan saya tidak bisa menjawab. Itu masalah nasional. Bahkan sampai gubernur dan lain bisa turun tangan. Tetapi kalau kita masalahnya bangunan kontraktor, ya, yang ruang lingkup bangun, misalnya kita bangunan pendidikan, itu karena apa misalnya? Ya harus duduk bareng. Nanti dari duduk bareng akhirnya ada komunikasi. Kita juga harus untuk memperkuat itu juga harus mengundang pihak-pihak yang berwajib, misalnya polisi yang kalau ruang lingkup polisi siapa, polsek misalnya, nggak sampai yang tinggi, itu bagaimana? Ya itu dalam angka komunikasi, sosialisasi dan lain sebagainya dalam rangka mencari solusi yang terbaik. Sampai sekarang bangunan rumah sakit Universitas Brawijaya itu, Anda ya kan tahu rumah sakit Brawijaya itu tidak semua bangunan bisa digunakan. Karena apa? Izin operasionalnya tidak semua bisa dipakai. Ada pertentangan dari warga, kan gitu. Nah, bagaimana solusinya sampai dengan sekarang tidak ada bisa. Solusinya sampai dengan sekarang tidak ada. Karena apa ya tadi itu? Kalau pekerjaan ada masalah dengan warga, warga juga ada masalah dengan pihak pemakarsa, sebaiknya sampaikanlah secara kekeluargaan. Anda tidak perlu menggunakan lapor kemana-kemana. Itu akan menguras energi kita semuanya. Yang menguras energi ya ke semuanya, material, waktu, dan lain sebagainya. Tambah tidak ada solusi. Ya kan? Tidak ada solusi. Karena sudah banyak pihak-pihak yang terlibat, sudah mulai dari kejaksaan, mulai dari macam-macam sudah. Preman-preman, yang lain-lain. Akhirnya sudah, kalau sudah seperti itu tidak ada solusi. Ya sebaiknya bagaimana? Ya selesaikan dengan kekeluargaan. Selama itu bisa di pendekatan dengan baik, saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itu, ya. Jadi saya kira semuanya seperti itu. Bagaimana kita pendekatan terhadap masyarakat, kan gitu. Bagaimana masyarakat juga melakukan pendekatan terhadap kita.
sama-sama membutuhkan, sama-sama saling bekerja sama, saya kira itu akan ada solusi yang kalau sudah atos podo atos ya wis. Paku, Anda tahu paku. Ketika paku itu saya tancapkan di beton atau bahkan di besi, maka itu tidak akan mungkin. Ya sudah tidak ada atos pada atos. Maka salah satu harus bisa menjadi ya airnya dan sebagainya gitu ya. Maksud saya ini saya cerita ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saat mengurus IMB, saat mengurus izin lingkungan dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa merangkul ke semuanya. Kalau misalnya tidak setujunya karena apa? Nah, gitu loh ya. Pernah dulu waktu membangun gedung teknik sipil itu patok-patok yang ada di sekitar patok-patok yang sudah ditembak sekitar bangunan itu dicabuti sama warga. Karena tidak ada permintaan yang belum terselesaikan. Kemudian kita panggil, kita duduk bareng semuanya. Ternyata setelah duduk bareng juga tidak ada masalah. Intinya apa? Kami warga meminta jalan yang ada di sekitar ini supaya kampus itu untuk mundur 1 meter dari bangunan yang sudah ada. Lalu sudah, ketika itu sudah dipenuhi ya sudah. Tidak jadi masalah. Ada tuntutan yang lain-lain juga banyak. Tapi saya kira tadi itu, selama kita ada pendekatan yang baik, ada niat yang baik untuk bisa menyelesaikan, pasti solusi itu ada. Oke ya Mbak? Saya kira begitu. Ya mungkin yang lain-lain juga berbeda gitu ya. Mungkin Fahmi mempunyai pandangan yang berbeda. Oh tidak bisa seperti itu. Wah, misalnya silahkan, karena ini juga bagaimana cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Tentunya kita juga sudah belajar dari berbagai masalah-masalah yang sebelumnya. Tentunya ini adalah masalah tentang pekerjaan fisik ya, fisik dalam arti pekerjaan sipil yang sudah ada. Oke, gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Izin tanya masalah tugas besarnya. Apa? Kurang keras suaranya. Masalah tugas besar, Pak. Oke, silahkan. Kan tugasnya itu berupa laporan ya, Pak. Yang isinya itu metode pelaksanaan. Nah, itu spesifikasi teknisnya itu dijadikan satu sama metode pelaksanaan atau dibuat sendiri-sendiri gitu, Pak? Maksudnya apa? Spesifikasi teknisnya apa ya? Maksudnya dokumen? Iya, kan kita juga ada spesifikasi teknisnya. Nah, itu dimasukkan ke dalam laporan juga begitu, Pak? Atau? Oh, enggak usah ya. Nanti yang dibuat kalau presentasi minimal pendekatannya seperti ini. Seperti apa yang saya sampaikan ini dalam satu gedung kan. Nanti bentuk laporannya kan kurang detail. Kalau seperti ini hanya cara menyampaikan laporan saja. Nanti ya harus ada deskripsinya, harus ada gambar-gambarnya, harus ada perhitungan produktivitasnya dan lain sebagainya, termasuk ada network planning-nya kan gitu. Sesuai yang kemarin saya sampaikan ada beberapa item itu loh, yang slide terakhir di materi metode pelaksanaan 1. Oke? Permisi Pak. Untuk RKS dan WBS-nya itu Pak. Laporan juga. Oh, kalau WBS boleh. Jadi WBS boleh disampaikan dulu. Tapi jadi di awal nanti WBS dulu muncul. Kalau muncul tidak ada, tidak masalah gitu ya. Asal semua item pekerjaan sudah masuk dalam metode pelaksanaan. Gitu. Kalau RKS tidak perlu dibahas secara detail ya. Tidak perlu. Nanti jadinya malah quality plan atau rencana mutu. Nanti melebar lagi, kasihan juga Anda. Oh, baik, Pak. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman semuanya sudah mulai ada gambaran kan ya, bentuk nanti presentasinya kurang lebih seperti ini, ditambah yang kurang adalah network planning ya. Kalau ini kan kalau jadikan sekarang ya bentuknya video. Kalau ini adalah metode di setiap item pekerjaan. Ini kurang lengkap, pleveran gitu kan belum, termasuk pekerjaan masang lantai dan lain sebagainya belum. Gitu. Nanti minggu depan akan saya lengkapi lagi. Oh, untuk metode pelaksanaan yang kecil-kecil. Nah, gitu ya, yang menurut kita pekerjaan yang minor-minor atau pekerjaan arsitektur. Oke, gitu ya, teman-teman semuanya. Saya kira untuk hari ini cukup. Mohon untuk masing-masing kelompok untuk mempersiapkan
menyelesaikan tugasnya. Jadi ada dua, yang pertama laporan, yang kedua adalah presentasi. Nah, gitu. Nanti laporannya akan secara berkala akan saya cek, kemudian presentasinya yang terakhir di pertemuan terakhir kita. Baik, teman-teman semuanya, untuk hari ini saya kira cukup. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, saya live ya.